Nah, kita sekarang melanjutkan kuliah kita dengan econometric modeling, ya. Model specification and diagnosis testing, ya. Jadi bagaimana kita melakukan pembentukan model di dalam econometric, ya. Nah, katanya applied econometric cannot be done mechanically. Jadi kalau kalian mau menghitung koefisien itu tidak bisa dilakukan hanya dengan hitung-hitungan aja. It needs understanding. Nah, jadi perlu pemahaman. Nah, jadi pemahaman itu datang karena kita sudah biasa menggunakan intuitions. Ya, jadi kita perlu juga intuisi kita. Jadi feeling and skill. Jadi ada skill. Jadi jangan anggap remeh dengan skill lah, jangan anggap remeh dengan feeling, intuisi. Nah, jadi kadang-kadang mahasiswa kalau kita ajarkan, ini jangan estimasi begini, ini tidak bagus hasilnya. Nah, itu artinya orang yang mengajarkan itu sudah paham betul ya bahwa ini tidak bagus. Bukan untuk menganiaya mahasiswa, enggak. Itu untuk membantu mahasiswa agar jangan sampai menimbulkan persoalan. Ya. Nah, katanya di sini one of the assumptions of classical linear regression model, katanya salah satu asumsinya itu adalah asumsi nomor 9, bahwa kita melakukan estimasi dengan model yang pas, yang tepat. If the model is not correctly specified, tapi kalau modelnya tidak terspesifikasi dengan benar, maka kita akan memiliki persoalan apa? Model specification error atau model specification bias. Nah, jadi ini yang sering terjadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menentukan model kita itu benar, correct model? Atau kriteria apa yang bisa kita gunakan untuk memilih model yang pas secara empiris? Yang kedua, tipe kesalahan yang mana yang biasa kita temui di penelitian? Yang ketiga, apa akibatnya kalau model kita itu salah dalam spesifikasinya? Yang keempat, bagaimana kita mendeteksi ada atau tidaknya kesalahan dalam pembentukan model ini. Nah, kalau kita tahu sudah salah, bagaimana melakukan perbaikan agar model kita menjadi lebih betul. Nah, yang keenam, bagaimana kita melakukan perbandingan antara satu model dengan model yang lain, ya. Jadi competing models. Model yang benar ini apakah yang itu, ya. Nah, kriteria memilih model itu yang pertama adalah data admissible. Jadi secanggih apapun model kalian, kalau tidak ada data, ya tidak bisa estimasi. Jadi begitu kalian dapat artikel mau menulis skripsi, jangan lupa cek datanya. Kenapa? Karena di negara lain mungkin datanya ada, di tempat kita belum tentu ada. Contoh, ya. Contoh itu adalah data perdagangan antar provinsi. Nah, ada sama kita tuh. Ya. Sampai besok pagi pun tidak ada. Yang kedua, data PDB menurut pendapatan faktor produksi. Itu tidak ada. Ya, jangan kalian pergi canggih-canggihan, tidak ada, memang tidak ada datanya. Kita hanya ada dua datanya, yaitu berdasarkan produksi, pendekatan produksi, atau berdasarkan pendekatan pengeluaran, top 2. Nah, jadi data admissible. Kalau dapat artikel, cek datanya. Jadi kita harus cari data dulu, ya. Jadi kalau ada artikel, cek data. Yang kedua, be consistent with theory. Nah, jadi apapun ceritanya, dalam metodologi ekonometrika sudah dijelaskan bahwa kalau kita mau membuat model harus berdasarkan teori. Ya. Jadi jangan kita buat-buat sendiri. Nah, kalau kita buat-buat sendiri, tidak selesai kita sekolah nanti. Jadi biarlah kita gunakan orang yang sudah buat. Nah, yang ketiga, kalau kita mempunyai variabel bebas yang tidak begitu eksogen, katanya, karena dia berkorelasi dengan
residual, maka katanya, nah bisa saja kita kita buat variabel pengganti lain yang kita duga tidak memiliki korelasi dengan residual. Nah, keempat, bahwa hasil estimasi kita itu konsisten ya. Konsisten itu bagaimana? Nah, misalnya ya, pendapatan di fungsi permintaan itu positif teorinya. Nah, jadi jangan nanti kalian gagah-gagahan, Pak, ini negatif nih, Pak. Barang normal Pak. Enggak ada tuh. Berarti model kita yang masih belum pas. Ya. Yang kelima, jadi data kita itu ada koherensi. Jadi harus ada koherensi. Arti koherensi itu ada hubungan ya, hubungan yang kuat ya. Jadi kita harus membuat model dengan data yang lebih koherensi. Nah, yang keenam, kalau kita membuat model, maka kita harus membandingkan dengan model yang lain. Jangan baru satu model langsung kita menyatakan bahwa ini tidak benar nih Pak, tidak bisa buat nih. Tidak. Kita menggunakan model yang lain. Ya, kita gunakan model yang lain yang yang menjadi rival. Rival itu berarti saingannya. Jadi saingannya. Jadi kita tidak boleh langsung menyatakan bahwa ini tidak betul ya. Ini yang paling betul. Nah, kita bandingkan dulu. Kalau ini kita bilang tidak betul, kita lihat dulu yang lain. Jadi setelah kita bandingkan, baru kita bisa menyatakan ini yang paling baik atau tidak. Ya. Nah, ada beberapa kesalahan dalam spesifikasi itu. Nah, pertama katanya, ya ini misalnya ini adalah model fungsi cos. Ini adalah fungsi pangkat 3 kubik ya. 1321 itu fungsi kubik. Lalu kita estimasi fungsinya kuadrat. Nah, ini bisa menimbulkan bias dalam spesifikasi. Ya, disebut sebagai omitting a relevant variable atau omitted variable. Ada variabel penting tapi kita keluarkan. Nah, akibatnya apa? Nah, ini residualnya yang di persamaan 1322 itu bukan lagi residual mu 2i, tetapi sudah pakai mu 1i ditambah B4 dikali X pangkat 3. Nah, jadi lebih besar lagi dia residual. Ya, jadi ini bisa menimbulkan bias ya, dalam estimasi kita. Nah, bisa juga terjadi karena memasukkan variabel yang tidak ada hubungan. Irrelevant variabel. Irrelevant variabel. Variabel itu tidak perlu, tapi kita masukkan. Nah, ini bisa menimbulkan masalah juga. Jadi kita hati-hati dalam menggunakan modelnya. Jadi makanya model itu sebaiknya didasarkan pada teori. Nah, bisa juga apa? Functional form. Functional form itu apa? Nah, di persamaan 1324, di sebelah kiri tiba-tiba kita buat learn. Nah, padahal dia tidak memenuhi syarat untuk learn. Nah, ini bisa menimbulkan kesalahan juga. Ya. Nah, katanya persamaan 1327, ya kita tidak menggunakan Y, Y atau X, tapi justru kita menggunakan Y hat. Nah, akibatnya apa? Kita bisa menimbulkan apa? Error of measurement bias. Bias karena adanya pengukuran. Ya, kita menambah-nambah variabel lain, tidak perlu. Ya, menambah, kita modifikasi kalau tidak berdasarkan teori jangan. Ya. Oke. Nah, bisa juga karena apa? Multiplicative effect. Ya, multiplicative effect itu biasa di dalam ekonometrik ya. Kita misalnya mengalihkan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, ini contohnya di persamaan 13, 2, 10.
Di sini upah ditentukan oleh pendidikan dan jenis kelamin. Ya, B2-nya koefisien edukasi atau pendidikan, B3-nya koefisien jenis kelamin. Lalu kita kalikan pendidikan dengan jenis kelamin. Ini disebut dengan interaktif variables. Ya. Nah, di sini sekarang upah ini tidak hanya ditentukan oleh pendidikan dan gender, tetapi juga interaktif antara pendidikan dengan gender. Jadi kita tidak bisa dengan mudah membedakan mana pengaruh gender, mana pengaruh pendidikan, karena di dua-duanya ada variabel itu. Nah, oleh karena itu, ada beberapa persoalan yang timbul dalam specification bias ini. Yang pertama adalah omissions of relevant variable, artinya mengeluarkan variabel yang penting di dalam model kita. Ya. Yang kedua apa? Inclusion of unnecessary variable, atau dikenal juga dengan irrelevant variable. Nah, ada variabel yang tidak perlu, tapi kita tambahkan di model kita. Ya, tidak perlu dia, kita tambahkan. Yang ketiga adalah adoption of wrong functional form. Kita menggunakan bentuk yang salah. Seharusnya misalnya fungsi kubik, kita estimasi fungsi kuadrat. Atau sebaliknya. Dia seharusnya fungsinya linear, kita buat non-linear. Tidak perlu ya. Yang keempat, error of measurements. Nah, error of measurement itu adalah, ya seperti tadi ada variabel yang kita olah-olah akhirnya salah. Incorrect specification of stochastic error term. Ada juga timbul akibat adanya apa namanya itu spesifikasi dari residual yang tidak tepat. Nah, assumptions of normal error term is normality distributed. Ya. Asumsi bahwa model kita itu adalah model yang memiliki residual yang terdistribusi secara normal. Nah, apa konsekuensinya? Nah, ini ya. Nah, konsekuensi dari errors ini, specification error ini, katanya whatever the source of specification errors, apapun sumbernya katanya, what are the consequences? Apa konsekuensinya? Katanya kita, yang pertama kita adalah underfitting model atau omitted variable. Underfitting itu artinya ada variabel penting yang kita buang. Atau yang satu lagi overfitting. Overfitting artinya kita menambah variabel yang tidak perlu. Ya. Apa akibatnya? Nah, akibatnya adalah bias. Ya. Dia bisa menimbulkan bias. Ya. Kalau bias artinya ya bahaya ya. Nah, ini lebih bahaya dari serial korelasi, multicollinearity, heteroscedasticity, normality ya. Itu biasnya. Ya. Kalau bias artinya kalau seandainya kita berjanji ketemu di Lamnyong, tapi kalian perginya ke apa namanya? Ke Lambaruangan misalnya. Itu enggak ketemu kita. Itu namanya bias. Tapi kalau efisien, kita ketemu jam 2 di Lamnyong, tapi kalian datang jam 2.30. Nah, itu tetap di Lamnyong, tapi molor waktunya. Itu tidak efisien. Masih tetap tempatnya tetap, tapi jadwalnya yang molor. Oke, itu specification error. Nah, ini kita lihat ada inclusion of irrelevant variable, overfitting error, menambah variabel yang tidak perlu. Overfitting itu sama saja dia tetap menimbulkan apa namanya persoalan ya. Nah, tapi tanya oleh estimator of the incorrect model are all unbiased and consistent. Nah, di sini unbiased. Ya. However, katanya estimation will be generally inefficient. Nah, ini di sini kalau di menambah variabel yang tidak penting itu menjadi tidak efisien. Ya, tidak efisien artinya koefisien variansnya menjadi lebih besar. Nah, bagaimana kita uji ini?
Nah, uji untuk specification sini. Nah, ini yang pertama adalah detecting the presence of unnecessary variable. Bagaimana kita mendeteksi ada tidaknya variabel yang tidak penting di dalam model kita. Ya, tentu saja deteksi pertama adalah dengan menggunakan teori ya, teori. Nah, ini kita lihat. Nah, sorry, dilewatkan ya. Nah, tanya primary objective of data mining is to develop the best. Ini maksudnya data mining itu begini ya. Misalnya data kita itu bentuk distribusinya non-linear, lalu kita estimasi linear, atau sebaliknya data kita linear, kita estimasi non-linear. Itu bisa menimbulkan persoalan ya, persoalan di modelnya. Oke, kita masuk ke test for omitted variables. Ya, bagaimana kita menguji kalau kita memasukkan variabel yang yang tidak tepat ya. Nah, ini kita gunakan reset test, Ramsey reset test. Reset itu adalah regression specification error test. Nah, ini kita gunakan pakai reset test. Ya, ini persamaannya adalah 1346. Ini Y adalah total cost, X adalah output, ya, mu adalah residual, ketiganya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, run modelnya, ambil Y, ya, ambil Y head, lalu katanya run Y head itu ya dengan variabel X, variabel yang sebelumnya, ditambah dengan Y head kuadrat, ya, Y head pangkat 3. Nah, lalu kita uji ini, kita hitung F testnya. F testnya adalah R kuadrat mu dikurangi R kuadrat all, ya, dibagi dengan jumlah variabel bebas. Dibagi secara umum 1 kurangi R kuadrat yang baru dibagi dengan N dikurangi jumlah parameter yang ada di persamaan baru. Ya, jika F ini, F48, 18 ini lebih besar dari F tabel, ya, maka kita menolak ya. One can accept ya. If computed F value is significant, one can accept hypothesis that model is misspecification. Ya. Maka kita bisa menerima asumsi hipotesis bahwa model itu salah spesifikasi. Oke. Ini F testnya, F testnya besar nih ya. Ya, bahwa F ini katanya sangat besar ya. Indicating bahwa model itu adalah misspecifications. Jadi H0-nya adalah bahwa model itu correctly specified, HA-nya adalah incorrect atau misspecified ya. Ini reset test. Nah, kita juga bisa menghitung dengan Lagrange multiplier test. Ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada, kita estimasi dulu persamaan OLS-nya, ambil residualnya. Ya, kemudian run residual ini dengan X-nya. Oke, ini dia persamaan 13, 4, 11. Nah, kemudian kita ambil R kuadrat dari persamaan itu, kita kalikan dengan jumlah sampelnya. Nah, apabila angka ini lebih besar dari chi-square tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, kalau H0 ditolak, sama aja ya. Ada misspecification. Itu cara membuat LM test. Error kalau dalam
variabel tak bebas. Gimana kalau error dalam variabel tak bebas? Nah, ini ya permanent consumption expenditure. Nah, ini datanya tidak ada nih. Ya, datanya life cycle hypothesis, life cycle income hypothesis, permanent income hypothesis, tidak ada datanya. Nah, biasanya kita membuat data itu dari bisa dari Y-head atau dari yang lainnya kita hitung ya, bisa dengan rational expectation dan sebagainya. Nah, ini yang kita hitung ini bisa saja menimbulkan kesalahan dalam perhitungannya. Nah, kalau dia salah dalam hitungannya apa? Katanya, although the error of measurement independent variable still give unbiased estimate, katanya, meskipun katanya kita mendapatkan hasil yang tidak bias, katanya, tapi variannya besar. Nah, kalau variannya besar, maka dia tidak efisien. Kalau tidak efisien, dia tidak signifikan secara statistik. Nah, bagaimana kalau yang salah itu adalah di X-nya? Nah, ini contohnya di sini adalah permanent income hypothesis ini. Nah, kalau di X-nya gimana? Jadi kalau di Y-nya itu kejadiannya. Kalau di X-nya gimana? Ini di X-nya. Kita tidak punya data nih permanent income. Lalu kita hitung permanent income itu dengan ini. Ya, ada penimbangnya. Inilah measurement error itu. Nah, katanya all assessment are not only bias. Ini katanya bukan hanya bias, katanya, but also inconsistent. Nah, dua kesalahannya, bias dan inconsistent. Ini dua ya. Kalau kita salah dalam variabel bebas. Kalau variabel tak bebas, dia cuman tidak efisien. Kalau di sini dua dia. Ya, jadi dia bias dan tidak tidak konsisten. Nah, bagaimana mengakalinya, mengatasinya? Nah, kita bisa menggunakan namanya proxy variabel. Nah, biasa di dalam ekonometrik kita buat proxy, atau kita kenal juga dengan instrumental variabel. Nah, banyak tuh. Nah, ini contoh ya. Contoh. Ini sampai kiamat dunia yang namanya money demand. Money demand ini tidak ada data nih. Nah, jadi secanggih apapun negara tidak ada data money demand. Lalu apa yang kita gunakan? Kita gunakan money supply. Kenapa kita gunakan money supply sama dengan money demand? Karena kita asumsikan, asumsinya apa? Asumsi bahwa sektor keuangan berada pada keseimbangan sehingga money demand sama dengan money supply. Nah, ini proxy ya, money demand sama dengan money supply itu karena asumsi. Nah, ini datanya tidak ada. Tapi kita tidak mungkin tidak nulis ya. Orang sudah selesai banyak-banyak karena menggunakan proxy, jadi jangan gengsi. Oh Pak, saya tidak mau menggunakan data proxy, saya menggunakan data real. Ada datanya. Ya. Oke. Nah, incorrect specifications, kalau modelnya tidak tepat ya kita kasih lurus lah. Kalau kasih lurus maka kita bisa lockkan dan sebagainya. Nah, ini nested dengan non-nested. Ya. Nah, ini katanya, kalau kita mau menguji katanya, it is useful to distinguish between nested and non-nested model. Maka kita harus mengetahui mana nested dan non-nested model. Ya. Ini model A dengan model B. B is nested. Nah, ini B ini adalah nested. Ya, kalau kita lihat, Y sini ada. Beta 1 ada, beta 2 ada, beta 3 ada. Yang tidak ada apa? 4, 5. Jadi kita model B itu adalah nested model. Ya. Karena katanya, ya, because katanya it is a special case of model A. Karena itu adalah model khusus dari yang di atas. Nah, kalau kita estimasi model A, kita harus hipotesis testingnya adalah beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0. Ini kita gunakan wall test, ya, pakai F. Ya.
kalau kita tidak menolaknya, ya, maka katanya model A itu menjadi model B. Artinya kalau dia sama dengan 0, model A itu sama dengan model B. Nah, jika kita tambah variabel 4 di model B, kemudian model A akan menjadi model B jika beta 5-nya sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita bisa uji dengan wall test. Nah, ini persamaan yang lain adalah ya, X dengan Z itu adalah variabel yang berbeda, X dengan Z. Nah, kita katakan model C dengan model D itu adalah non-nested. Because tanya one cannot be derived as a special case of another. Ya, jadi dia bukan merupakan bagian dari model lainnya. Ya, jadi dia tidak sama variabelnya. Oke. Nah, ini kita bisa uji ya, non-nested ini. Kalian bisa baca sendiri nanti. Nah, ini ada model pemilihan modelnya. Nah, yang pertama itu adalah R kuadrat. Ya, memang kalau ada R kuadrat, maka kita akan memilih adjusted R square. Jadi adjusted R square. Kenapa? Karena kalau R kuadrat itu kita mengandalkan R, variabel apapun yang kita masukkan, meskipun variabel yang kita masukkan itu tidak ada hubungannya dengan model kita, maka model kita tetap akan memiliki R kuadrat yang tinggi. Nah, oleh karena itu orang tidak gunakan R aja, dia menggunakan adjusted R square. Ini dia. Kenapa adjusted R square? Karena kita sudah melakukan koreksi dengan apa? Degree of freedom. Ini degree of freedom itu N kurang K dengan N kurang 1. Jadi kita koreksi dengan degree of freedom. Makanya kita tidak menggunakan R square, kita menggunakan adjusted R square. Oke. Nah, ini ada KIK information kriteria. Ini akan kita pelajari nanti lebih lanjut dengan time series di semester depan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini mau